Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nineng. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nineng. Gimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan terima kasih karena hari ini Bu Laila sudah meluangkan waktu untuk saya, sehingga kita bisa bertemu dan tentunya saya ingin belajar banyak dengan Bu Laila. Nah begini Bu, ini kebetulan di CGP saya di modul 3.1 itu saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, tentunya Bu Laila kan memiliki banyak pengalaman nih kan, sudah menjadi kepala sekolah hampir 1 tahun gitu nggih? 1 tahun. Nah, tentunya banyak hal yang sudah Ibu lalui di sini. Nah, bagaimana ini Bu? Selama menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana cara Ibu membedakan mana yang dilema etika dengan mana yang bujukan moral Ibu? Baik, terima kasih Bu Nineng. Nah, jadi untuk di pengalaman saya sendiri nggih terkait dengan pengelolaan sekolah, itu memang banyak sekali permasalahan yang kita hadapi nggih. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nineng tadi, bagaimana membedakan antara dilema etika dan bujukan moral ya. Tentunya kita harus bisa melihat dua perspektif ini dengan sudut pandang yang berbeda, karena kita tahu kalau yang dilema etika di sini kan kita bisa melihat bahwa di sana itu ada dua pertentangan guys, yang terkait dengan sebetulnya dari sudut pandang nilai atau value itu sama, memiliki kedudukan yang sama-sama benar, hanya saja ada pertentangan moral di sana gitu. Kemudian kalau yang satunya lagi tadi bujukan moral. Ya itu kan kita melihatnya dari ini ya Bu, dari nilai juridisnya kan kita bisa melihat dari sisi hukumnya itu dia ada pada posisi benar atau salah kan begitu nggih. Jadi itu perbedaan yang utama untuk kita bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral itu sendiri menurut saya Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu Laila menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Baik Bu, terima kasih. Jadi kadang kita juga dibenturkan seperti yang disampaikan oleh Bu Nineng ya, ada dua kepentingan yang itu sama-sama benar. Nah, bagaimana langkah kita untuk bisa menyelesaikan hal tersebut? Tentunya banyak sekali ya Bu faktor yang mempengaruhi di sana. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memiliki effort atau upaya ya mendalami secara detail terkait permasalahan itu, kita amati dengan seksama, kemudian kita juga mendengarkan dari orang-orang yang lebih tahu terkait dengan permasalahan itu. Jadi bisa kita cross checkkan permasalahan tadi untuk bisa melihat sisi kebenarannya seperti itu. Jadi tetap mengutamakan kolaborasi gitu. Ya, betul sekali Bu Nineng. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedurnya tentunya tadi Bu nggih, yang pertama kita lihat dulu dari sisi permasalahannya itu, kemudian kita coba kumpulkan data atau fakta yang ada gitu nggih. Jadi misal kayak kemarin ada contoh permasalahan si anak ada yang jatuh saat pulang dari sekolah semacam itu kan. Meskipun itu sudah di luar jam sekolah, tapi kan sekolah juga punya effort untuk bisa mendampingi permasalahan itu sampai selesai, karena tidak ada yang perlu disalahkan dan di sini juga sama-sama memiliki nilai tawar yang sama gitu ya. Jadi yang pertama kita melihat dulu dari sisi permasalahan itu, kemudian mengumpulkan data fakta pada orang yang lebih tahu gitu. Kemudian yang ketiga kita coba setelah gali informasi lebih dalam terkait permasalahan itu, kita akan coba melihat dari sisi tadi Bu, permasalahan lebih detail itu untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Tentunya kan saya juga punya tim Bu ya di
di di tim kerja saya kan gitu. Saya bisa mendengarkan masukan, kemudian juga mendengarkan berbagai pertimbangan dari beliau-beliau juga itu. Nah, dari sana kemudian kita bisa menarik sebuah keputusan, dan dari keputusan itu kemudian kita juga mengevaluasi atau merefleksikan kembali untuk bisa kita lihat bagaimana terhadap keputusan sudah kita jalankan itu tadi. Berarti juga bisa disimpulkan selain kita harus berkolaborasi juga kita juga harus berbasis rasa peduli gitu. Betul, betul. Jadi walaupun tadi peristiwanya itu terjadi di Di luar luar jam, jam, tapi ya. sekolah tetap peduli dengan Betul kasus sekali, seperti Bu itu. Nining. Gitu. Iya, betul, Bu Iya, Nining. terima kasih. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, yang efektif menurut Ibu? Oke, kalau yang efektif tadi saya katakan itu Bu, ketika kita bisa memberdayakan orang-orang di sekeliling kita bisa mengamati dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tidak yang hanya melihat ini saya putuskan seperti ini, tidak, tapi saya banyak mendengar, kemudian melihat secara langsung, kemudian juga melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di sini ya. Jadi kalau ada guru, ada siswa, kemudian stakeholder yang lain seperti komite, kemudian warga sekolah di lingkungan sekolah juga, itu juga perlu kita pikirkan di sana supaya keputusan yang kita ambil itu betul-betul bisa memberikan solusi yang terbaik, begitu. Baik Bu, dalam pengambilan keputusan tentunya ada tantangan, nggih. Betul. Nah, kira-kira tantangan apa yang Ibu pernah alami dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya? Kalau tantangan, saya rasa ini ya Bu, ketika sebuah keputusan yang sudah kita buat, yang kita rasa itu sudah bagian dari win-win solution dan itu sudah menjadi sebuah keputusan yang kita lihatnya itu dalam perspektif yang adil buat semuanya, tapi toh ternyata ada salah satu pihak yang merasa bahwa keputusan itu masih berat sebelah seperti itu. Jadi beliaunya dalam menerima keputusan itu masih ada istilahnya sepenuh hati, setengah hati, setengah hati. Ada rasa awal juga kan, cuman tidak disampaikan secara langsung. Nah kemudian mungkin gerundelnya di belakang. Nah itulah yang menjadi permasalahan di balik itu semua gitu. Apakah Ibu Laila memiliki sebuah tata kala atau istilahnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal seperti itu Bu, kalau dalam menyelesaikan masalah itu? Oke, baik Bu Nining. Jadi saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ya, kita ulangi ya Bu ya. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Nining tadi, penjadwalan ataupun schedule time khusus gitu, kalau saya enggak Bu. Jadi bisa mungkin jika ada sebuah permasalahan, kita selesaikan sesegera mungkin. Jadi tidak mengulur waktu gitu. Kalaupun itu bisa saya selesaikan, misalkan bisa face to face, kemudian bicara dari hati ke hati, ya kita selesaikan dari itu juga. Tapi kalau itu menyangkut banyak orang seperti kasus kemarin, ya kita upayakan mediasi, tapi dengan catatan sesegera mungkin, secepat mungkin agar tidak melebar kemana-mana gitu. Jadi langsung betul. action gitu ya. Iya Bu Nining. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Laila dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau seseorang, saya rasa hampir semua orang itu punya peran ya Bu Nining ya, karena mereka merupakan sumber daya yang sebetulnya bisa kita manfaatkan dengan baik gitu. Terutama dalam ini tadi, ketika saya mendengarkan ya, jadi saya mengamati kemudian saya mendengarkan sebagai nilai di mana kita juga melibatkan mereka gitu dalam pengambilan keputusan kita gitu. Jadi tim saya kemudian
orang-orang yang ada di lingkungan kerja saya memberikan energi positif, kemudian berikan masukan yang baik, itu merupakan faktor yang paling membantu saya di sana, Bu Nining. Jadi saya tidak kemudian menutup diri dengan buat sebuah keputusan itu, tidak, tapi sebisa mungkin suasana ataupun demokrasi itu nampak di sana. Saya dengarkan dulu orang-orang, kemudian saya amati, tidak kemudian secara istilahnya spontanitas buat keputusan, tidak, bening ya. Berarti semua orang ini nggih bisa memberikan masukan untuk pengambilan keputusan Ibu Laila nggih. Iya, betul, Bu Nggih, Nining. wah luar biasa ini nggih perbincangan kita hari ini. Insya Allah dengan pembelajaran melalui wawancara ini saya bisa belajar banyak hal, terutama dalam bagaimana sih pengambilan keputusan yang benar, kemudian bisa membedakan mana yang dilema etika dan juga bujukan moral. Terima kasih Bu Laila waktunya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Nining. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bu. Bu Siti sudah meluangkan waktu untuk saya. Nah, tentu saya di sini ingin belajar banyak dengan Bu Siti. Kebetulan saya di CGP ada tugas mewawancarai kepala sekolah Ibu dalam rangka tugas dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tentunya Bu Siti sudah lama ya jadi kepala sekolah di SD 1 Batoragung ini nggih. Sudah berapa tahun Ibu? Kira-kira 1 tahun. 1 tahun sudah cukup lama nggih. Kemudian juga pengalamannya tentu sudah cukup banyak juga terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini Ibu selama menjadi kepala sekolah, Bu Siti tentu pernah mengalami atau pernah memutuskan beberapa keputusan yang mungkin terkait dengan dilema etika. Nah, di sini bagaimana cara Ibu dalam membedakan apakah kasus-kasus yang dialami tadi itu dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini Ibu bagaimana cara membedakannya Ibu? Menurut saya kalau dilema etika itu di mana di saat kita mengambil keputusan itu kita diharuskan memilih antara hal yang benar dengan yang benar. Mana kita harus memilih mana yang lebih berpengaruh pada kita, padahal itu baik semua untuk kita. Kalau bujukan moral itu di saat kita harus mengambil keputusan di mana ada pilihan mana yang bagus dan mana yang tidak bagus untuk kita semua. Oh, okay. Terima kasih Bu. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini saya sebagai pemimpin di sekolah, tetapi saya juga punya tim, yaitu Bapak Ibu Guru. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak Bapak Ibu Guru untuk bagaimana keputusan yang harus kita ambil untuk kepentingan kita bersama. Berarti kita melibatkan Bapak Ibu Guru yang adil. Berarti tetap mengutamakan kolaborasi gitu nggih. Iya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya misal kita menghadapi suatu masalah, kita mengidentifikasi oh masalahnya ini. Kemudian kita bersama-sama guru kita bermusyawarah bagaimana keputusan yang harus kita ambil untuk kepentingan kita bersama. Yeah. Kemudian apa saja yang mungkin efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Ya mungkin lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu.
Ya kita harus bisa memilah-milah mana yang paling baik untuk kita. Dari diantara pilih-pilihan mana yang semuanya itu baik, lah kita ambil yang kita anggap paling baik dan berpengaruh bagi kita semua. Berarti harus memilih satu di antara yang terbaik gitu ya. Pilih ada yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan. Ya, kemudian tentunya ada tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu. Ya, di saat kita harus mengambil keputusan sering mengalami hambatan-hambatan ya. Bagaimana kita cara mengatasi hambatan-hambatan itu, kita harus bekerja sama dengan Bapak Ibu guru sehingga kita dapat mengambil keputusan yang sesuai yang kita harapkan dan untuk kepentingan bersama. Jadi tentu ada nggih tantangan-tantangan itu nggih. Nah, kemudian Ibu dalam menyelesaikan masalah itu biasanya Ibu menjadwalkan di hari tertentu atau langsung action di saat itu juga Ibu? Di saat kita ada masalah, di saat itu juga kita harus menyelesaikan. Karena apabila kita menunda-menunda mengambil keputusan, nanti dikhawatirkan akan berakibat yang tidak baik untuk kita semua. Dan mungkin lebih besar nggih Bu dampaknya nggih. Berarti langsung action di segera mungkin begitu nggih Bu nggih. Nah, kemudian Ibu selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Ibu? Dalam mengambil keputusan selain saya yang pegang kendali, juga ada teman-teman guru yang bisa memberi masukan atau memberi dorongan apa yang harus diambil dalam keputusan ini. Nah, untuk teman guru itu tertentu atau bisa semuanya Ibu? Ya, di sini juga ada guru senior, terutama saya minta pertimbangan guru senior, dan juga selain guru senior juga teman-teman juga saya minta pendapat bagaimana baiknya. Berarti hampir semua, karena di SD kan mungkin gurunya terbatas gitu. Jadi hampir semua personil bisa dilibatkan semua gitu. Wah, luar biasa sekali Bu, ini wawancaranya saya menjadi banyak belajar ini tentang pengambilan keputusan walaupun belum menjadi kepala sekolah Bu, tapi mudah-mudahan cepat menyusul. Terima kasih doanya. Nah, mudah-mudahan dalam wawancara ini menjadikan saya artinya lebih paham tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, dan saya bisa membedakan mana yang dilematika dan mana yang rujukan moral. Terima kasih Bu, saya sampaikan atas waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.